Pemirsa dan juga pendengar, tampil cantik adalah keinginan setiap perempuan, dan kadang-kadang perempuan-perempuan di perbatasan ini datangnya ke satu tempat untuk mengubah mereka menjadi cantik dan menawan. Tempat tersebut adalah markas salon Maiga yang berada di Balai Karangan. Di tempat ini perempuan-perempuan dan kaum hawa di perbatasan ini berkeinginan untuk membuat diri mereka menjadi cantik, menjadi menawan, sehingga menjadi pusat perhatian bagi orang-orang lain. Nah, ngomong-ngomong soal salon, saya sudah bersama Mak Iganya, atau nama lengkapnya adalah Iga Wulandari. Kak, aku panggilnya Ika aja lah ya, nggak usah Mak gitu. Iya, boleh. Biasanya Mak apa Kak sih panggilannya? Kak sih biasanya. Kak ya. Nah, kalau Mak itu ada untuk khususnya biasanya. Oke. Masih muda juga. Iya. Kalau dipanggil Mak tuh kayaknya agak kurang enak lah. Iya. Ini tapi kalau bangunannya konsepnya memang harus pink kah, atau ini mengindikasikan sesuatu? Ini karena pink ini karena kita kan salonnya khusus perempuan. Oh, jadi kita tuh hanya menerima perempuan saja. Jadi tidak terima laki-laki di sini. Oke, jadi karena salon perempuan, khususnya perempuan, makanya semua warnanya pink gitu. Tapi ini yang punya ide warna pink kayak gini nih siapa nih Kak? Kakaknya sendiri atau ada bantuan dari orang lain nih? Saya sendiri sih, memang identik kan kalau para salon-salon tuh pink itu warna memang perempuan banget gitu. Karena kan feminim sekali, memang untuk perempuan sekali gitu. Memang saya juga hobi warna pink gitu. Oh, nah itu dia. Di balik hobi warna pink adalah sebuah salon yang akhirnya semuanya warna pink. Iya. Keren. Kak, kan bisnis banyak nih Kak. Iya. Tapi kenapa akhirnya milih salon nih Kak? Karena hobi juga awalnya. Aku suka nih kalau udah ngomong dikit-dikit hobi nih. Jadi hobi dan juga ada talentnya juga di situ sih. Memang saya dari dulu memang hobi dan juga pernah belajar gitu. Oh, ada kursusnya gitu, ada. Jadi kan kita memang sebelum buka salon kan tidak bisa sembarangan sih. Juga karena kan kita pastinya ditanyakan karena kita kan servis. Jadi servis yang kita kasih ke pelanggan itu minimal udah ada sertifikatnya gitu. Jadi biar meyakinkan, iya. Tapi susah nggak sih Kak kalau kita nyalonin orang gitu Kak? Susah-susah gampang sih. Susahnya gimana Kak? Cerita dong Kak. Susahnya itu kan karena selera orang tuh pasti berbeda-beda. Karena kan kayak kita belajarnya mijetnya ini tiba-tiba ada yang pengennya. Kak? Ada juga. Kita ada spa, ada pijet, ada semua. Oh gitu. Jadi kan kayak kita kerimbat kan, ada pijit kepala, pijit punggung, pijit tangan. Jadi ada selera orang yang sukanya agak kuat, ada yang sedang, ada yang mau lama, ada yang mau bentar, beda-beda selera. Kak, yang kalau mau lama tuh bayarannya nambah Kak? Itu biasanya sih saya kasih pilihan biasanya. Kita kan di sini kan servis, kita bukan jual bahan, jual servis. Jadi di luar dari yang udah kita ketentukan ya kita minta biaya tambahan sih biasanya. Itu kakak sendiri yang ngerjain? Kita ada anak buah sih. Saya juga kadang pasti terjun karena saya tuh dalam setahun itu pernah terjun sendiri untuk mengerjakan semuanya. Satu hari berapa nih pelanggan kakak misalnya yang datang? Yang datang itu relatif sih, kalau hari libur tuh biasanya ramai. Taruhlah 10 orang Kak. Itu. Tadi tuh yang cerita kakak setahun sendiri tuh berarti satu hari 10 orang Kak. Iya. Seminggu 70 orang Kak. Bentar Kak, mau lihat Kak tangannya kayak gimana Kak? Udah semua dari gatal, dari sakit, dari kram udah semua di sini. Karena kan kita obat keras juga yang kita pegang kan. Jadi itu tangan pijet-pijet juga enggak Kak? Pijet rata-rata sih kita kayak Kak, kalau pijat tuh kan biasanya kalau udah terlalu sering dipakai tangannya di ujung-ujung sini tuh kan agak-agak keras. Gitu Kak waktu itu. Kita kan juga ada alat selain tangan yang digunakan, kita juga ada alat untuk mijet juga. Karena kita kan ada memang khusus alat untuk relaksasi, memang ada alat khusus untuk kita pijat gitu. Jadi enggak cuma tangan yang kita gunakan, juga ada alat bantu. Untuk biar dia darahnya biar lebih cepat ngalir kan, karena kan alat kan ada panasnya, ada batu-batu giok yang kita pakai gitu. Oh ada gitu Kak? Ada.
Itu kalau yang di spa dan refleksi gitu Kak. Kalau untuk kayak perawatan rambut, perawatan muka, kalau nggak salah, kalau rambut lah misalnya kan kayak rebonding gitu. Itu kan obatnya lumayan ya Kak. Keras sekali. Nah terus supaya kakak nggak terpapar tuh kan, karena tiap hari kan ketemunya rambut misalnya kok pasang dipakai di rambut kan jaraknya deket tuh Kak. Gimana tuh Kak? Kita sih biasanya minimnya pakai masker, sarung tangan harus pasti pakai karena obat keras kan tidak bisa pakai tangan memang polos gitu karena bahaya juga. Karena saya juga ngerasa efeknya walaupun pakai sarung tangan tetap tembus. Kayak gimana tuh Kak? Ini ada efeknya nih kayak gini nih, kayak muda gitu. Ini yang lepas ini Kak ya. Jadi dia kayak muda, kayak udah terkikis gitu. Jadi kulit tuh tipis. Jadi kena sedikit hal yang sensitif tuh udah mulai gitu. Jadi ini kan saya udah 3 tahun ini buka salon, jadi saya udah serahkan ke anak buah semua sih, karena saya sudah ngerasa pahit manis untuk megang obatnya gitu. Jadi tipisnya ganti anak buahnya Kak. Karena mereka juga lagi masih muda kan, jadi masih kebal. Berarti tangan bosnya udah kembali tebal, tangan anak buahnya yang gitu ya. Iya. Kak, tapi kan maaf, ada keluarga Kak? Untuk? Maksudnya kakak punya keluarga gitu ya? Ada anak gitu? Ada suami. Anaknya umur berapa Kak? Anak saya 6 tahun. Kakak pulang dari salon, itu kan 6 tahun tuh kan mereka masih perlu mengasup suasana yang sehat. Kemudian kalau obat-obat salon tuh kan keras-keras. Iya. Terus gimana Kakak akhirnya membatasi ke mereka nih Kak? Karena kan saya rumahnya juga pisah dari salon. Jadi saya udah datang ke rumah saya udah bersih-bersih, udah apa. Jadi ke rumah tuh saya tidak bawa lagi untuk pengaruh-pengaruh obat-obatan di salon. Jadi aman ya ke anak-anak. Iya, karena kan rumah saya juga pisah dari tempat usaha gitu. Jadi kita tidak pernah bergaul lah di sini. Tapi anak-anak biasanya ke sini Kak, jenguk ibu. Biasa, karena kita ada ruang tunggunya sih kayak gini. Tapi kita kan tetap jenguk lah pasti. Lihat ibunya lagi apa, lagi gimana, lagi perawatan apa gitu, seperti itu. Nah, yang menarik nih, kalau anaknya biasa ke sini, tentu keluarga punya peran besar untuk Kak Iga membesarkan usaha ini. Support keluarga gimana sih Kak sebenarnya? Sebenarnya support sekali sih Kak, asal memang ikuti aturan dari suami sih. Ini Kak, sebagai perempuan tuh kadang kita berkarir nih. Iya. Ini kan contohnya usaha kecil menengah ya Kak. Iya. Namanya juga ini bagian dari karir juga. Iya. Nah, supaya dapat restu dari suami gimana Kak? Selain nih ya tentu tadi salonnya dikhususkan untuk perempuan. Apa sih Kak? Yang dapat restunya ya intinya ya membantu perekonomian sih utamanya. Itu sebenarnya di sana ya. Karena kan kita juga sama-sama pengen berkembang, karena mumpung juga kita bisa gitu kan, ada peluang dan rezekinya mungkin di situ. Pertama sih karena untuk bantu keuangan keluarga sih. Udah nggak bisa ngapa-ngapa nih Kak ya. Iya. Mau nggak mau ngerestuin. Harus. Kak, tapi membangun bisnis salon tuh ceritalah Kak, suka dukanya Kak. Tadi kan mungkin bagian yang kena-kenanya, tapi mungkin ada cerita duka lagi yang harus dilewatin selama membesarkan bisnis ini Kak. Banyak sih, karena kan kalau untuk sukanya sih ya sukanya karena ya sukalah dapat banyak penghasilan kan, banyak pengalaman, banyak teman. Di salon ini kan kita biasanya sharing sama pelanggan, itu sukanya sih karena saya mendapat banyak teman di sini. Saya dapat pendapatan juga. Kalau dukanya sih ya kita kan nggak sempurna untuk mengerjakan sesuatu, pasti ada yang tidak puas dengan pelayanan kita gitu. Tapi dalam tidak puasnya kami memang selalu beri garansi sih Kak. Kalau untuk pelanggan saya kan biasanya untuk perawatan tempat saya tuh saya kasih garansi. Jadi kalau memang tidak memuaskan hasilnya ya datang kembali tanpa dibayar apapun, kita perbaiki sampai bagus. Biasanya seperti itu. Kak, apa saja yang bisa di sini Kak? Saya mau ngambil garansinya aja Kak. Yang bisa di sini banyak sih Kak. Dia ada perawatan wajah, perawatan rambut, perawatan badan, ada nail art, ada eyelash, ada juga tambahan kita tuh impulse whitening juga ada. Itu kan emang kerjasama sama perawat rumah sakit kita biasanya. Gitu ya. Ya, kita di sini tuh banyak lah. Kalau mau perawatan cewek rata-rata semua ada sih saya di sini.
Dari sekian perawatan yang banyak itu Kak, yang mana nih Kak yang best seller? Bukan, yang menjadi tantangan tersendiri untuk Kakak? Tantangan banget ya. Tantangan banget saya sih biasanya di rambut sih. Kenapa sih Kak? Karena banyak permintaan aneh-aneh. Iya, ada yang suka warnanya tiga warna, ada yang mau 2 warna, ada yang nggak mau pakai ini, pakai itu, ada yang mau lurusnya nggak mau yang flat, yang maunya kayak alami, macam-macam. Itu rambut sih saya rasa yang paling tantangannya, karena kan kalau rambut itu gagalnya pasti kata kemungkinan gagal tuh besar kalau untuk rambut sih. Pernah Kak? Pernah, karena itu kita pernah sekali gagal karena itu miskomunikasi antara saya sama pelanggan sih. Karena memang tidak ada kejujuran, karena menghindar dari harga yang mahal. Oke. Jadi miskomunikasi lah. Kita ternyata saya udah bilang ini rambutnya tidak bagus, dia ngotot ya, dia punya uang ya, dia punya kuasa lah, kita kerjakan. Jadi toh lalu salah, kita juga bingung mau gimana. Tapi kalau kayak gitu garansi gak sih Kak? Saya sih garansi Kak. Kok walaupun itu tadi miskomunikasinya dari saya selalu konsumen. Kak, karena saya tidak mau bilang tidak mau tanggung jawab, walaupun bukan salah kita sih. Walaupun jadi kan omongannya tuh walaupun rambutnya rusak tapi kita bisa tanggung jawab. Kita juga ada solusinya sih Kak. Kalau untuk rambut udah terlanjur rusak, kita memang salon kita ciri khasnya untuk memperbaiki rambut-rambut yang udah rusak gitu. Karena kita punya racikan sendiri, punya teknik sendiri gitu, seperti itu. Jadi kita udah punya obatnya. Kalau kita gagal tuh kita udah ada obatnya gitu. Udah wanti-wanti dulu. Seandainya ini salah nih dalam pekerjaan atau over atau apa, kita udah wanti-wanti dulu untuk pencegahannya gimana. Walaupun tidak bisa 100% bagus, minimal mengurangi kerusakan gitu. Dan konsumen sudah ya. Tapi kan hati orangnya kita nggak tahu ya Kak. Kadang udah digaransi gitu kan. Balik masih ada aja nih yang ngomong-ngomong. Iya tetap Kak. Kakak menyabarkan hati untuk ketemu yang seperti itu gimana Kak? Saya biasanya ya tarik napas panjang, ya layani dengan senyum. Kita tidak bisa sih mengeluh karena untuk pelanggan. Ya karena saya selalu harus iya. Karena pelanggan itu ada raja ya, saya tidak pernah untuk mau kelahi atau mau kata kasar gitu ya. Kalau memang kemauan kayak gitu ya gimana lagi gitu. Saya ikuti Kak. Mau dia bilang minta ganti rugi uang ya, emang solusinya itu saya kasih gitu, seperti itu. Dia minta ganti rugi uang. Ya biasanya kan ada yang ngotot-ngotot tuh, walaupun kita ada perbaiki ya, saya mau ganti rugi gimana ya. Kita pun tidak bisa itu Kak. Tetap kita layani seperti itu. Karena itu sebuah konsekuensi ya Kak dari tidak semuanya untung sih usaha nih. Kadang kita malahan buntung juga kan. Karena sikap seseorang kan berbeda-beda. Ada yang legowo, ada yang yang ngotot, yang cerewet juga ada. Seperti itu. Kak Iga, terima kasih banyak. Tapi yang saya suka adalah apapun pelanggan, kita harus tetap komitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kak Iga, terima kasih banyak sharing-sharingnya untuk bincang bersama RRI hari ini.